Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak air. Wow, gak kuat. Alarmnya bunyi karena tarikan pertama itu butuh 700, setrikaan 400, jadi di atas 1000 watt. Jadi nggak bisa kita nyalakan kompor induksi dan setrika sehingga loadnya di atas 1000 watt. Jadi oke, uji coba perdana inverter Xian Kezi setelah di-upgrade binding post dan menggunakan kabel dari aki ke inverter, kabel aki mobil. Kelihatannya lancar, kabel juga adem. Kemudian aki kita gabungkan Viam dan aki roket yang baru bergabung 120 ampere. Sudah 15 menit aman. Inverter adem-adem aja, nggak panas. Kabel juga nggak ada bau-bau gosong. Jadi kita tes berapa menit, kondisi inverter akan tetap aman. Untuk pemakaian 500 watt sekarang sudah 15 menit. Biasanya kalau di atas 15 menit, di atas setengah jam, di atas 1 jam, nah itu yang kritis karena mungkin lama-kelamaan bisa ada komponen yang panas sehingga bikin bau gosong. Harusnya punya sensor suhu biar kita bisa ngetes nih si ujung terminal. Sebetulnya yang bahaya itu adalah ujung terminal di inverter. Biasanya di sini aman, nggak ada ngebul-ngebul. Binding postnya juga aman. Nah, penuh. Selesai 15 menit, jet pump 12.6 balik ke voltage-nya 12.7. Oke, lulus. Jadi untuk pemakaian 15 menit, jet pump 500 watt, inverter alhamdulillah lancar, tidak ada bau-bau gosong. Sip, tinggal kita uji coba ke mesin cuci, nyetrika, dan rice cooker. Itu jam 10.30. Saat ini kloter kedua nyetrika dan rice cooker 750 watt Xian Kezi. Rice cookernya masih nanak nasi, jadi masih hot.
Nah, ini turun ke 395. Setrikanya off. Voltage di aki 12.1, 12.3. Sekarang naik lagi 750. Nah, buat teman-teman yang bertanya inverter Xiankenzi kayak apa, 750 masih oke. Real load continuous. Nah, rice cooker udah pindah modenya ke udah mateng. Setrika lagi off juga. Jadi cuma 15 watt. 1030 750 watt hours atau 0,7 kWh. $360 watt nyetrika Philips jadul. Ini diganjel sama terminal blok biar enggak ngebebani colokannya ya, biar agak stabil. Nah, jadi beda voltmeter di aki dan di inverter sekitar 0,5 saat beban dinyalakan. Saat low pemakaian rendah 12.6, 12.7, 12.8. Saat load 400 watt, di inverter 12, di aki 12.4 dan 12.6. Karena rice cooker udah matang, dari off grid kita pindah ke on grid saja, karena metodenya udah dari cook ke warm. Nah, sekarang yang off gridnya berarti bisa kita pakai buat bikin masak air, buat ngeteh. Sekalian kita ngetes inverter si Kenika, kita hantam dengan kompor induksi dan nyetrika apakah baik-baik saja atau bakal overheat lagi setelah kabel jumpernya kita ganti. Kalau ini lulus, tidak ada keluar jin, berarti settingan kabel aki ke inverter dengan jumper aki mobil itu memang solusi untuk mengatasi beban yang besar. Karena kompor induksi ini biasanya perlu sekitar setengah jam untuk masak air ya.
Nah, kalau dengan load yang besar setengah jam dia lulus, berarti inverter inverter Xian Kenzi-nya ya 11-12 dengan si inverter Kenika untuk menyalakan beban di atas 700 sampai 900 watt. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak air. Wow, nggak kuat. Alarmnya bunyi karena tarikan pertama itu butuh 700, setrikaan 400, jadi di atas 1000 watt. Jadi nggak bisa kita nyalakan kompor induksi dan setrika sehingga loadnya di atas 1000 watt. Jadi kita pending aja, kita nyalakan nanti habis Jumatan. Gagal. Oke, tadi gagal uji coba nyalain kompor induksi sambil nyetrika, ternyata overload. Kita cek ya, dia berapa load? Oh ya mbok, loadnya 0,8 cuma 700 ya. Kenapa nyala ya? Yang tercatat cuma 700, tapi dia tadi udah alarmnya udah nyala-nyala ya. Aneh juga. Kirain udah tercatat di atas 1000, mungkin belum nyala kali ya. Udah kelar, udah 38 watt. Entah itu dari overheatnya atau overloadnya, alarm si Xian Kenzi ini bunyi. Oke, kita tes inverter Xian Kenzi-nya untuk menyalakan kompor induksi. Pemanfaatan listrik dari PLTS sampai siang ini baru 1 kWh. 1 kWh itu kalau tarif PLN berarti 1000 perak. 1000. Nah, jadi harusnya setiap kita pakai 1 kWh ini kita ngisi kensleng nih 1500 perak buat biaya maintenance PLTS. Baiklah, kita nyalakan kompor induksi. Oke, kita akan uji coba Xian Kenzi dengan kompor induksi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. On grid MCB nyala. Nah, ini MCB-nya kebalik nih ya. Kayaknya kebalik ya. Enggak deh, bener. Sini ke sini. Oke. Bismillah. Oke. 650 750 watt. Tidak terdengar alarm, aman kayaknya. Karena ini adalah pertama kali kita pakai Xian Kenzi lagi, jadi dengan load yang berat 750 watt kompor induksi, jadi harus kita plototin, jangan sampai ada bau-bau ataupun asap yang keluar dari terminal binding postnya. Biasanya nih dari sini
untuk pemakaian dengan beban yang besar dan durasi yang agak lama harus diwaspadai. Biasanya dari beberapa kali pakai inverter, yang titik kritisnya adalah di sini ya, di ujung terminalnya. Kalau ada bau-bau kabel kebakar, langsung kita harus matikan. Artinya overheat. Kita lihat nih, kabelnya dingin sih. Sekitar setengah jam biasanya masak air. Posisi dari produksi panel saat ini 430 watt. 400 watt dari produksi panel, sementara outputnya 750 watt. Jadi sisanya diambil dari aki. 400 wattnya langsung dari panel. Posisi voltmeter aki 12.5, 12.7, sementara input di inverter terbacanya 11.6 ya. Jadi dia ngebacanya lebih rendah dibanding si voltmeter di aki ini. Kenapa beda ya? Nah, kenapakah bisa beda dan apa artinya dari perbedaan ini ya? Mungkin buat yang lebih paham silahkan bisa sharing. Yang harus kita jaga itu apakah di level voltmeter yang nempel ke akinya atau yang di sini gitu ya. Kalau kita bicara DOD 50%, berarti kan nggak boleh dipakai 12 volt ke bawah. Nah, 12 voltnya itu berdasarkan indikatornya di inverter ataukah yang di voltmeter aki. Nah, kalau kita pegangnya 12 volt di inverter ya, siang-siang pun kita nggak bisa pakai nih buat kompor induksi ya, kalau akinya pengen awet. Tapi kalau tujuannya nyari ilmu, karena ini baru 2, akinya cuma 2, ya hajar aja lah ya. Kenapa? Karena ilmu mahal. Kita korban satu aki cuma 1 juta. 1 juta itu sama dengan bayar PLN 2 bulan. Kalau kita belum pakai PLTS, dulu saya bayar PLN itu bisa kena 500, 700 ya, karena tarifnya naik terus. Itu dalam sebulan kenanya segitu. Apalagi kalau musim kemarau nyalain AC terus, itu bisa 700. Waduh. Makanya sekarang maksain diri melototin PLTS hampir tiap hari, mumpung masih ada corona gitu ya. Menikmati kerja dari rumah. Ya sebetulnya bukan kerja dari rumah ya, bahaya juga sebetulnya. Kalau perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan asing mikir juga dia, wah ini orang udah pada dikerja di rumah nih, perusahaan jalannya baik-baik aja, udah dikasih pesangon aja sekalian, nah, gitu. Jadi biar kita sekalian siap terima pesangon ya harus bikin sibuk di rumah ya, jangan rebahan mulu. Oke, stabil kayaknya 3 menit menjelang 4 menit. 5 menit pertama masih aman, tidak ada bau. Ini kipas sebenarnya ini kipas tuh buat ngipasin diri ya, bukan ngipasin inverter, karena di sini agak gerah. Sambil mototin sambil dikipasin gitu. Oke, 5 menit pertama kelihatannya aman. Kita bikin kopi dulu. Waduh, lupa wattmeternya nggak di reset dulu, jadi nggak ketahuan ini udah berapa menit. Ini 1 jam 20 menit ini pemakaian dari yang di kompor induksi Tori, metode masak air 650.
panas. Panas. 20 menit dari 12.40, sekarang jam 1. Masih aman. Mantap. Jadi setelah kita ganti kabel inverter dari aki ke inverter bawaan Xian Kenzi 10 AWG10 dengan kabel jumper aki mobil, makin asoy. Alhamdulillah sudah kelar. Lulus ujian inverter Xian Kenzi. Siapkan tehnya. Tunggu sampai off dan siap kita matikan. Oke, alhamdulillah aman. Uji coba Xian Kenzi inverter 800 ribuan saat flash sale dengan kompor induksi berjalan lancar, tidak keluar jin.